Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Dr. Andes Haji Iskandar Muda Purwamijaya, Magister Teknik, dan Asisten Dosen Ibu Alias Karapsari AMD, selaku penanggung jawab mata kuliah Survei dan Pemetaan. Pada kesempatan pagi ini, saya dan rekan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari pengukuran titik-titik detail tasimetri pada gedung perpustakaan UPI. Berikut merupakan anggota kelompok 3, yaitu ada Aditya Heriansyah, saya sendiri Muhammad Hikmatul Iman Asyidiki, rekan saya Muhammad Lutfi Kamal Nasruddin, ada Rizky Daruputni, Yo Chandra Muharam, dan Titis Mailani. Untuk selanjutnya, bab 1 atau pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Tio, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Diawali dengan latar belakang. Pengukuran titik-titik detail dalam metode taksimetri adalah cara yang paling banyak digunakan saat pemetaan daerah yang luas dan untuk titik-titik detail bentuknya tidak beraturan. Pengukuran taksimetri memerlukan alat untuk mengukur arah dan mengukur jarak, yaitu teodolit. Faktanya, mahasiswa teknik sipil UPI belum mengetahui pengukuran untuk taksimetri. Pengukuran taksimetri menghasilkan data berupa koordinat awal XYZ, tinggi alat, bacaan sudut BA BTBB, sudut zenit dan horizontal. Kemudian, data hasil pengukuran diolah sesuai prosedur yang telah ditetapkan, sehingga memperoleh hasil koordinat XYZ. Faktanya, mahasiswa teknik sipil UPI belum memahami pengolahan data taksimetri. Penggambaran untuk pengukuran taksimetri dapat dilakukan dengan perangkat lunak solver dan AutoCAD. Dimulai dengan pembuatan kontur dengan perangkat lunak solver dengan memasukkan data yang telah diolah dari hasil praktikum. Faktanya, mahasiswa teknik sipil UPI belum memahami prosedur penggambaran taksimetri. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu sebagai berikut. 1. Kurangnya pemahaman mengenai pengukuran taksimetri. 2. Kurangnya pemahaman mengenai cara pengolahan data untuk pengukuran taksimetri. 3. Kurangnya pemahaman tentang cara penggambaran untuk pengukuran taksimetri. Selanjutnya ada pembatasan skala. Pembatasan materi dalam laporan ini dibatasi dalam ruang lingkup berupa pemahaman mengenai pengukuran taksimetri, cara pengolahan data untuk pengukuran taksimetri, dan penggambaran untuk pengukuran taksimetri. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang dibahas dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana cara pengukuran taksimetri? 2. Bagaimana cara pengolahan data untuk pengukuran taksimetri? 3. Bagaimana cara penggambaran untuk pengukuran taksimetri? Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu 1. Mengetahui cara pengukuran taksimetri. 2. Mengetahui cara pengolahan data untuk pengukuran taksimetri. 3. Mengetahui cara penggambaran untuk pengukuran taksimetri. Baik, di sini saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu kajian filsafat. Yang pertama ada pengertian taksimetri. Metode taksimetri digunakan untuk pengukuran titik-titik detail karena jarak biasanya relatif pendek, cepat, mudah, dan praktis. Jarak yang pendek ini biasanya pengaruh refraksi dan lengkungan bumi sangat kecil, sehingga cukup diperoleh data dengan cara optis. Dari Purwamijaya 2008. Pengukuran titik detail dengan metode taksimetri pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan peralatan dengan teknologi lensa optis dan elektronis digital. Dalam pengukuran titik detail pada prinsipnya adalah menentukan koordinat dan tinggi titik-titik detail dari titik-titik detail. Pengukuran titik detail pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu offset dan taksimetri. Dari Purwamijaya 2008. Selanjutnya ada pengukuran taksimetri untuk titik bidik horizontal. Selain benang silang tengah, diafragma transit atau teodolit untuk taksimetri mempunyai dua benang horizontal tambahan yang ditetapkan sampai jauh dari tengah. Interval antara benang-benang stadia itu pada kebanyakan instrumen memberikan perpotongan vertikal pada rambu yang dipasang sejauh 100 feet. Jadi jarak ke rambu yang dibagi secara desimal dalam feet, persepuluhan, dan perseratusan dapat langsung dibaca sampai foot terdekat. Ini sudah cukup sama untuk menentukan detail-detail fotografis seperti sungai, jembatan, dan jalan yang akan digambar pada peta dengan skala lebih kecil daripada 1 in atau sama dengan 100 feet. Yang kedua ada pengukuran taksimetri untuk bidikan diri.
Pengukuran simetri adalah dengan garis dinding karena adanya keragaman topografi. Tetapi perpotongan benang stadia dibaca pada rambut tegak lurus dan jarak dinding direduksi menjadi jarak horizontal dan jarak vertikal. Pada gambar, sebuah traksi dipasang pada suatu titik dan rambut dipegang pada titik tertentu. Dengan benang silang tengah dibidikan pada rambu ukur, sehingga tinggi T sama dengan tinggi terodoid ke tanah. Perhatikan bahwa dalam pekerjaan tachimetri, tinggi instrumen atau TI adalah tinggi garis bidik diukur dari titik yang diduduki, bukan TI, tinggi di atas datu seperti di dalam sifat data. Yang ketiga, ada sumber-sumber galak dalam pengukuran tachimetri. Yang pertama ada galak-galak instrumental. Di antaranya yaitu benang tachimetri yang jaraknya tidak benar, galak indeks, pembagian skala ramu yang tidak benar, dan garis bidik transit tidak sejajar garis arah input teropong. Yang kedua ada galak-galak pribadi. Di antaranya yaitu rambut tadi pegang tegak, hindari dengan pemakaian info rambu. Selanjutnya salah pembacaan rambu karena bidikan jauh dan kelalaian pendatakan untuk pembacaan busur vertikal. Kebanyakan dalam pekerjaan tachimetri dapat dilakukan dengan yaitu yang pertama menggunakan instrumen dengan benar, kedua membatasi panjang bidikan, ketiga memakai rambu dan info yang baik, dan yang terakhir mengambil harga rata-rata pembacaan dalam arah ke depan dan ke belakang. Selanjutnya ada tachimetri cara pola. Posisi horizontal dan vertikal milik dasar diperoleh dari pengukuran cara pola langsung diikatkan ke titik kerangka dasar pemetaan atau titik kerangka penolong yang juga diikatkan langsung dengan cara pola ke titik kerangka dasar pemetaan. Unsur yang diukur yaitu yang pertama azimut magnetis dari titik ikat ke titik detail, yang kedua kacang benang atas, tengah dan bawah, ketiga sudut miring, keempat tinggi alat di atas titik ikat. Selanjutnya ada garis kontur. Garis kontur yaitu suatu garis yang digambarkan di atas bidang datar melalui titik dengan ketinggian yang sama terhadap suatu ketinggian tertentu. Garis kontur juga dapat diartikan sebagai garis hayal di lapangan yang menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama. Selanjutnya ada interval kontur dan indeks kontur. Interval kontur merupakan jarak antara dua bidang mendatar yang berdekatan. Pada suatu peta topografi, interval kontur dibuat sama berbanding terbalik dengan skala peta. Semakin besar skala peta, jadi semakin banyak informasi yang tersajikan. Interval kontur semakin kecil. Indeks kontur adalah garis kontur yang penyajiannya ditonjolkan setiap kelipatan interval kontur tertentu, misalnya setiap 10 meter atau yang lainnya. Rumus untuk menentukan interval kontur pada suatu peta topografi adalah interval kontur sama dengan 1/2000 dikali skala peta dari Pamukti 2014. Kedua ada kegunaan garis kontur. Yang pertama menentukan potongan memanjang profil longitudinal sektor antara dua tempat, kedua memperluas daerah kebenangan dan suatu bendungan, ketiga menentukan root atau trace dengan kelandaian tertentu, dan yang terakhir menentukan kemungkinan dua titik di lapangan sama tinggi dan saling terlihat. Ketiga ada sifat garis kontur. Yang pertama yaitu garis kontur saling melingkari satu sama lain dan tidak akan saling berpotongan. Yang kedua, pada daerah yang curam garis kontur lebih rapat dan pada daerah yang landai lebih jarang. Yang ketiga, pada daerah yang curam garis kontur membentuk satu garis. Keempat, garis kontur pada curah yang sempit membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih rendah. Garis kontur pada punggung bukit yang saja membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Kelima, garis kontur pada suatu punggung bukit yang berbentuk sudut 90 derajat dengan kebiringan maksimumnya akan berbentuk huruf U menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Yang keenam, garis kontur pada bukit atau cekungan membentuk garis kontur yang menutup melingkar. Ketujuh, garis kontur harus menutup pada dirinya sendiri, dan yang terakhir, dua garis kontur yang mempunyai ketinggian sama tidak dapat dihubungkan dan dilanjutkan menjadi satu garis kontur. Keempat, ada pemiringan tanah dan kontur gradien. Pemiringan tanah adalah perbedaan ketinggian tertentu pada relief yang ada pada suatu bentuk lahan. Penentuan kepiringan lahan rata-rata pada setiap kelompok pemetaan dapat dilakukan dengan membuat hubungan antara titik-titik. Sedangkan kontur gradien adalah sudut antara permukaan tanah dan bidang mendatar. Titik-titik yang menggambarkan kontur gradien harus dipilih dalam pengukuran digital sehingga dapat dibuat interpolasi linear dalam penggambaran garis kontur di daerah pengukuran. Kelima, ada penentuan yang pengukuran titik detail untuk pembuatan garis kontur. Pengukuran titik detail untuk menarikan garis kontur suatu peta dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama yaitu pengukuran tidak langsung. Titik detail yang tidak harus sama tinggi dipilih mengikuti pola tertentu, yaitu pola kotak-kotak profil dan pola radial. Dengan pola-pola tersebut, garis kontur dapat dibuat dengan cara interpolasi dan pengukuran titik detailnya dapat dilakukan dengan cara tachimetri.
pada semua medan dan dapat pula menggunakan sifat datar memanjang ataupun sifat datar profil pada daerah yang relatif rendah. Yang kedua ada pengukuran langsung. Titik detail yang mempunyai ketinggian yang sama dan ditentukan posisinya dalam peta dan diukur pada ketinggian tertentu. Cara pengukurannya bisa menggunakan cara tachymetry atau kombinasi antara sifat datar memanjang dan pengukuran poligon. Yang keenam, interpolasi garis kontur. Ada beberapa cara untuk interpolasi garis kontur. Yang pertama yaitu cara taksiran atau visual. Adalah titik-titik dengan ketinggian yang sama secara visual diinterpolasi dan diinterpretasikan langsung di antara titik-titik yang diketahui ketinggiannya. Yang kedua ada cara hitungan atau numeris. Cara ini pada dasarnya juga menggunakan dua titik, yaitu diketahui posisi dan ketinggiannya. Hitungan interpolasinya dikerjakan secara numeris atau eksak menggunakan perbandingan linear. Pada gambar sebelumnya, titik R yang terletak pada garis ketinggian lebih 600 berada pada jarak. Ketiga yaitu cara grafis yang dilakukan dengan bantuan garis-garis sejajar yang dibuat pada kertas transparan. Garis-garis sejajar dibuat dengan interval yang sama disesuaikan dengan tinggi garis kontur yang akan dicari. Selanjutnya adalah mengenai metodologi yang digunakan dalam pengukuran detail tachymetry di perpustakaan. Yang pertama untuk lokasi kegiatannya, kelompok 3 mengukur pengukuran titik detail metode tachymetry dilakukan di perpustakaan UPI Bandung. Nah, untuk timeline waktu kegiatannya adalah untuk penyusunan laporan. Yang pertama untuk membuat rumusan masalah dilakukan pada tanggal 26 November 2022. Untuk membuat tujuan ada dilakukan pada tanggal 26 November 2022. Untuk pengumpulan materi dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 dan untuk penyusunan laporan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022. Yang pertama untuk prosedur praktikum pengukuran tachymetry. Prosedur pengukuran pada tachymetry sebagaimana dijabarkan dalam buku survei dan pemetaan sebagai berikut berdasarkan perubahan media tahun 2022. Yang pertama, dengan menggunakan patok yang telah ada yang digunakan dalam pengukuran sifat datar dan poligon, dirikan alat teodolit pada titik sebagai titik ikat pada awal pengukuran untuk patok pertama. Yang kedua adalah ketenakan gelembung info dengan prinsip penggerakan 2 skrup kaki kiap ke dalam dan keluar saja dan 1 skrup kaki kiap ke kiri dan ke kanan saja. Yang ketiga adalah pada posisi teropong biasa, diarahkan teropong titik detail 1 yang terdirikan rambu ukur di atas target tersebut. Kemudian baca benang atas, benang tengah, benang bawah dari rambu pada titik detail 1 dengan bantuan skrup kasar dan halus penggerak vertikal. Selanjutnya adalah membaca sudut horizontal yang menunjukkan azimut magnetis dari titik detail dan baca pula sudut vertikal berupa sudut miring atau zenit pada titik detail tersebut. Jika sudut vertikal yang dibaca relatif kecil, yakni antara 0 sampai 5 derajat, maka dapat dipastikan sudut tersebut adalah sudut inklinasi. Dan jika berada di sekitar 90 derajat, maka dipastikan sudut tersebut adalah sudut zenit. Setelah terbaca semua data tersebut, kemudian kita pindahkan rambu ukur ke detail berikutnya sebanyak-banyaknya sedemikian rupa sehingga informasi dari lapangan baik planimetris maupun ketinggian dapat disajikan secara lengkap di atas peta. Selanjutnya untuk step kelima adalah memindahkan teodolit ke titik berikutnya. Setelah itu lakukan pengukuran tachymetry sebagaimana yang telah tersaji pada step pertama sampai step 4. Keenam, selanjutnya pengolahan data tachymetry dipindahkan dengan pengolahan data, pengukuran sifat datar dan pengukuran poligon sedemikian rupa sehingga diperoleh koordinat dan tinggi titik-titik detail. Ketujuh, pengukuran tachymetry selesai. Hasil yang diperoleh dari praktek pengukuran tachymetry di lapangan adalah koordinat planimetris, yakni X, Y, dan Z. Titik detail yang diukur sebagai situasi daerah pengukuran untuk penggambaran titik detail dan garis-garis kontur dalam pemetaan. Untuk melakukan pengukuran tachymetry diperlukan beberapa instrumen. Untuk instrumen yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, yakni diantaranya adalah laptop dan handphone sebagai media mengumpulkan data dan penyusunan laporan. Untuk instrumen dalam pengukuran dibutuhkan beberapa instrumen yang diantaranya yang pertama teodolit, yang kedua statif, yang ketiga unting-unting, yang keempat adalah rambu ukur, yang kelima adalah alat tulis dan formulir ukur untuk mencatat hasil pengukuran, yang keenam adalah satu buah payung untuk melindungi alat dari hujan dan panas, dan yang keenam adalah meteran untuk mengukur tinggi alat. Yang kedelapan adalah untuk pinjaman alat dan absensi kelompok sebagai absen kelompok pada laboratorium. Selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan.
Berdasarkan hasil pengukuran taximetri titik-titik detail yang berlokasi di perpustakaan UPI, diperoleh data hasil pengukuran. Namun, untuk pengolahan data akan dijabarkan dalam pembahasan. Berikut merupakan tabel 1 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 1. Selanjutnya ada tabel 2 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 2. Ada tabel 3 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 3. Tabel 4 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 4. Tabel 5 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 5. Tabel 6 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 6. Tabel 7 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 7. Tabel 8 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 8. Tabel 9 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 9. Tabel 10 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 10. Tabel 11 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 11. Tabel 12 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 12. Tabel 13 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 13. Tabel 14 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 14. Tabel 15 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 15. Tabel 16 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 16. Tabel 17 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 17. Tabel 18 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 18. Lalu yang terakhir tabel 19 hasil pengukuran dan pengolahan data petak 19. Selanjutnya ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh Hikmat. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas pada pembahasan. Pada pembahasan dijabarkan hasil perhitungan dari masing-masing langkah untuk memperoleh koordinat X, Y, dan sigi Z. Sebagai contoh perhitungan diambil titik ikat pada patok 4. Untuk perhitungan lainnya disajikan pada tabel yang telah disebutkan. Untuk pertama pada patok 4 diperoleh data awal tinggi alatnya 1,43 meter, Z awal atau tinggi titiknya 935 meter, X awalnya 786.439,9, Y awalnya 9.240.801,359. Untuk yang pertama kita mencari sudut inklinasi. Untuk rumus sudut inklinasi yaitu I sama dengan 90 dikurangi sudut vertikal. Pada contoh titik detail pertama 90 dikurangi sudut vertikalnya 91,705 diperoleh inklinasi yaitu min 1,705. Berikut sampai pada titik detail ke-8. Untuk yang kedua yaitu mencari cos sinus dari I. Pada contoh titik detail pertama cos dari sudut inklinasi yang telah dicari tadi yaitu min 1,705, hasilnya yaitu 1. Berikut sampai titik detail ke-8. Yang ketiga selanjutnya mencari jarak datar dalam meter dengan rumus jarak optis sama dengan BA dikurangi BB dikali 100 dikali cos kuadrat I. Untuk jarak optis pada titik detail pertama yaitu 1,332 dikurangi 1,268 dikali 100 dikali 1 dikuadratkan sama dengan hasilnya 6,394. Berikut sampai pada titik detail 8. Selanjutnya itu menghitung beda tinggi atau delta H dengan rumus tinggi alat ditambah BA dikurangi BB dikali 50 sin 2I dikurangi BT. Pada contoh titik detail pertama yaitu 1,43 ditambah 1,332 dikurangi 1,268 dikali 50 dikali min 0,059 dikurangi 1,3 memperoleh hasil min 0,06. Berikut sampai titik detail ke-8. Selanjutnya yang kelima yaitu mencari koordinat X dengan rumus X sama dengan X awal ditambah sin alfa dikali jarak datar. Pada contoh titik detail pertama yaitu 786.439,9 ditambah min
0,073 dikali 6,394 memperoleh hasil 786.439,437. Berikut merupakan perhitungan koordinatnya sampai titik detail ke-8. Selanjutnya yang keenam yaitu menghitung koordinat Y dengan rumus Y sama dengan Y awal ditambah cos alfa dikali jarak datar. Pada contoh perhitungan titik detail pertama yaitu 9.240.801,359 ditambah 0,997 dikali 6,394 memperoleh hasil 9.240.808,751. Berikut merupakan contoh perhitungan koordinat Y sampai titik detail 8. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mencari elevasi Z dengan rumus H sama dengan tinggi awal, titik awal ditambah delta H. Pada perhitungan H1 yaitu 935 ditambah min 0,06 memperoleh hasil 934,9397. Berikut merupakan contoh perhitungan sampai titik detail 8. Selanjutnya yaitu penggambaran titik-titik detail tasimetri secara manual. Setelah kita memperoleh hasil koordinat X, Y, dan Z, kita masukkan data-data tersebut ke dalam gambar manual. Dengan yang langkah pertama kita menentukan orientasi gambar, lalu membuat legenda, membuat skala margin luar dan margin dalam, lalu plotkan titik-titik yang telah diketahui. Setelah itu kita menarik garis dengan ketinggian yang sama menjadi sebuah garis kontur dengan menggunakan metode interpolasi garis kontur. Selanjutnya yaitu penggambaran titik-titik detail tasimetri secara digital. Setelah memperoleh hasil koordinat X, Y, dan Z, hasil tersebut kita masukkan ke dalam software yaitu Golden Software. Kemudian kita dapat disajikan hasilnya seperti berikut. Sekian dari bab 4 tentang pembahasan, akan dilanjutkan bagaimana oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab kelima yaitu kesimpulan, aplikasi, dan juga rekomendasi. Kesimpulan yang pertama, pengukuran titik-titik detail metode tasimetri ini relatif cepat dan mudah karena yang diperoleh dari lapangan adalah pembacaan lampu, sudut horizontal atau sudut azimutis, sudut vertikal, zenit atau referensi, dan tinggi alat. Hasil yang diperoleh dari pengukuran tasimetri adalah posisi planimetris X, Y, dan ketinggian Z. Pada pengukuran tasimetri titik-titik detail, terdapat pengukuran tasimetri untuk titik-titik horizontal dan pengukuran tasimetri untuk bidang miring. Lalu kesimpulan yang kedua adalah pengukuran tasimetri menghasilkan data berupa koordinat awal X, Y, Z, tinggi alat, bacaan sudut BA, BC, BB, sudut zenit, dan horizontal. Kemudian data hasil pengukuran diolah sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan dijelaskan sehingga diperoleh hasil koordinat X, Y, Z. Lalu yang ketiga, penggambaran untuk pengukuran tasimetri dapat dilakukan dengan perangkat lunak server dan juga perangkat lunak AutoCAD. Dimulai dengan pembuatan kontur dengan perangkat lunak server dengan memasukkan data yang telah diolah dari hasil profil. Lalu implikasi. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang peralatan dan penggunaannya untuk pengukuran titik-titik detail tasimetri serta prosedur dalam melakukan pengukuran titik-titik detail tasimetri. Lalu implikasi yang kedua adalah memberikan informasi tentang cara pengolahan data pengukuran tasimetri untuk mendapatkan kontur dari data yang diperoleh saat pengukuran di lapangan. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan mengenai penggambaran hasil pengukuran titik-titik detail tasimetri dengan metode manual ataupun dengan digital yang menggunakan perangkat lunak server dan Autodesk. Lalu yang terakhir, rekomendasi yang bisa kami berikan adalah memahami materi, prosedur, dan juga melakukan langsung pengukuran titik-titik detail tasimetri agar mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan hanya membaca materi. Lalu rekomendasi kedua, memahami cara pengolahan data untuk pengukuran titik-titik detail tasimetri untuk memperoleh koordinat X, Y, Z yang tepat dan juga akurat. Dan yang terakhir, memahami prosedur penggambaran hasil dari pengolahan data pengukuran titik-titik detail tasimetri agar mempermudah saat melakukan penggambaran kontur baik itu manual ataupun digital. Dan berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat laporan ini. Bisa dilihat di slide berikut. Cukup sekian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.